A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Ayat ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa hal pertama yang perlu kita evaluasi adalah prinsip ketuhanan kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Semua bentuk pengabdian atau seluruh kebaikan yang kita lakukan hendaknya murni, jangan bercampur dengan maksud lain kecuali hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam menyikapi ujian kehidupan kita, kita juga hendaknya tetap husnudzon bahwa semua itu datang atas takdir Allah, dan pasti di balik semua kejadian yang menimpa kita, Allah memiliki tujuan yang mulia. Wa mallahu yuridu dzulman lil ibad. Allah tidak pernah mendolimi hambanya. Yang kedua, Allahus Samad. Allah adalah Tuhan yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Allah pemilik alam semesta ini, yang kekayaannya tidak terancam bangkrut, kerajaannya tidak mengenal kata pensiun, kekuasaannya mampu menyelubungi seluruh alam, dari alam yang nampak hingga yang tidak bisa dilihat mata. Hanya Allah yang layak kita jadikan sandaran atas segala problem kehidupan yang kita hadapi. Sehingga jangan sampai salah memilih sandaran. Misalkan di saat corona ini pendapatan berkurang, kemudian keruwetan pikiran itu tidak segera kita sandarkan kepada Allahus Samad. Bisa-bisa seperti yang sering diberitakan, banyak orang ambil jalan pintas dengan cara nista, seperti mencuri, jambret, bahkan ada yang sampai putus asa dan nekat bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik. Sebagai orang Islam, kita diperintahkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anfiqu fi sabilillah. Ketika menghadapi masalah lebih-lebih, berinfaklah. Berinfak di sini maksudnya adalah supaya diri kita tetap berada di jalan Allah. Bagaimana ujian yang menghimpit ini tidak merubah pikiran kita untuk keluar dari jalan Allah. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aidikum ila tahluka. Dan jangan engkau biarkan dirimu masuk ke dalam kerusakan. Misalkan dengan cara nista seperti mencuri, berbohong, sombong. Jangan sampai kita memasuki hal itu. Karena ketika kita melakukan pelanggaran itu, sejatinya kita sedang merendahkan diri kita sendiri. Karena itu wa ahsinu, dan berbuat baiklah, ikuti aturan agama, ikuti aturan yang ada. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah menyenangi orang yang berbuat baik, orang yang mengikuti aturan. Itu kita bisa buka di dalam surat Al-Baqarah ayat 195. Rasulullah juga pernah bersabda, la dharara wa la dhirar. Sebagai orang Islam, kita jangan sampai berbuat yang bisa membahayakan baik bagi diri kita maupun bagi orang lain. Kaum muslimin rahimakumullah, surat Al-Ikhlas itu ada mata rantai yang cukup erat dengan surat Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah itu ayat pertama kita diajarkan Bismillahirrahmanirrahim. Dari kecil kita sudah diajarkan untuk membaca hal tersebut. Sekarang saatnya kita perlu menerapkan Bismillah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Bismillah bersama dengan Allah. Misalkan ada ujian yang sedang menghimpit kita, maka kita yakini ujian itu dari Allah, dan akan kita jalani, kita hadapi bersama Allah untuk mencapai tujuan keridhaan Allah. Supaya bisa mencapai keridhaan Allah itu, maka Ar-Rahmanir Rahim, Allah Maha Welas Asih,
Maka yang namanya bersama dengan Allah itu kita terapkan welas asih, yang outputnya adalah berbuat santun kepada sesama. Sebentar lagi kita akan dihadapkan pada pilkada, pilbub. Jangan sampai sebagai orang Islam mempertontonkan bahwa kita tidak bisa bismillahirrahmanirrahim. Beda pilihan, lumrah, tapi berbuat tidak santun sangat tidak diajarkan dan tidak sesuai dengan bismillahirrahmanirrahim. Itulah yang kemudian kita harus berprinsip qul huwallahu ahad. Katakan bahwa Allah itu adalah Maha Esa. Kita diperintahkan fokus bahwa segala upaya yang kita lakukan adalah murni karena Allah yang Maha Suci, yang Maha Satu. Dengan demikian kita akan terbiasa bersyukur. Kalau kita bersyukur, ucapan yang kita ucapkan adalah alhamdulillah. Alhamdulillah itu juga perlu tidak sekedar kita ucapkan, tapi kita terapkan dalam kehidupan kita. Kalau kita pisah, alhamdulillah itu berarti alhamdu, segala puji. Artinya segala yang terpuji, apapun kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun di masyarakat, ikut ngurusi masjid, ikut berkiprah di bidang apa, semua kebaikan itu jangan sampai bergeser bahwa itu harus kita niatkan karena lillah, alhamdulillah. Kenapa kita perlu semuanya kita fokuskan kepada Allah? Karena Allah adalah Rabbul Alamin, penguasa seluruh alam. Alam manusia, sekarang ada corona, Allah juga yang menguasai alam virus, dan Allah juga yang menguasai alam vaksin. Allah juga menguasai alam masalah, dan Allah juga menguasai alam solusi. Karena itu qul huwallahu ahad, fokus kepada Allah. Fokus, kita mohon pertolongan kepada Allah. Karena Allah Ar-Rahmanir Rahim, yang maha welas asih, tidak mungkin mendolimi hambanya. Sebab itu kita harus yakin Allah memiliki tujuan mulia di balik seluruh masalah yang dihadapkan pada kita. Dan Allah adalah Maliki Yaumiddin. Allah maha mengendalikan hari kiamat. Termasuk problem hidup kita, itu kiamat kecil, itu dikendalikan oleh Allah. Karena itu kita perlu melakukan di saat punya masalah itu adalah kita introspeksi. Bagaimana kita menganggap atau menghadirkan eksistensi Allah di dalam hati kita, keberadaan Allah, peran Allah di dalam hati kita, supaya kita bisa Maliki Yaumiddin, kita bisa diberi cipratan untuk bisa menguasai, menang melawan masalah, bukan kita yang dikuasai masalah. Karena itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita harus pastikan hanya kepada Allah kita menyembah dan memohon pertolongan. Ayat kelima dari Quran surat Al-Fatihah ini sinkron dengan ayat yang kedua dari Quran surat Al-Ikhlas, Allahus Somad. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kita menyembah dan mohon pertolongan, sinkron dengan Allahus Somad. Karena Allah adalah tempat bersandar. Ini adalah tatanan prinsip ikhlas yang kuat. Jadi langsung kita terapkan dalam kehidupan kita. Tidak cukup dengan saya ikhlas. Walaupun seandainya ada orang mengatakan saya ikhlas, itu juga bukan berarti ikhlasnya batal. Kaum muslimin rahimakumullah, agar tatanan yang kokoh itu tidak runtuh, maka kita diajak menjadi pribadi yang tidak gampang heran, tidak gampang panik dalam menghadapi masalah ini. Karena orang yang gampang heran dan panik berpotensi gampang tertipu. Contoh di dalam Al-Quran, orang yang gampang tertipu itu ada di dalam surat Al-Ikhlas ayat 3, lam yalidu wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Kenapa ini disinggung dan ditegaskan oleh Allah? Sebab ada umat yang lain menyaksikan keajaiban Nabi Isa misalkan, terlahir dari rahim suci tanpa ayah, kemudian memiliki mukjizat-mukjizat yang aneh, bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Akhirnya orang gampang heran. Orang yang gampang heran, gampang tertipu. Akhirnya menganggap Isa adalah anak Tuhan. Maka kita dipesankan lam yalid wa lam yulad. Kalau hanya bisa menghidupkan orang mati, apakah tidak melihat sejarah bahwa Nabi Ibrahim itu pernah diperintah oleh Allah mencincang 4 burung, kemudian disuruh melembutkan dagingnya,
kemudian dagingnya dipisah di 4 gunung, kemudian Nabi Ibrahim disuruh menepukkan tangannya, dan akhirnya burung yang sudah dicampur dagingnya tadi bisa hidup kembali. Apakah itu tidak lebih hebat? Kita dilarang gampang heran, kita melihat sejarah. Di dalam Islam bukan hanya Nabi Isa yang tidak punya bapak, Nabi Adam, Siti Hawa bahkan tidak punya bapak, tidak punya ibu. Ini harus kita pegang, sehebat itu bukan anak Tuhan, karena Allah lam yalid wa lam yulad. Kaum muslimin rahimakumullah, pada ayat pertama kita berbicara tentang Allah yang Maha Satu, dan ayat penutup Allah berbicara bahwa jalan pertolongan Allah tidak hanya satu. Karena itu kita jangan putus asa. Kita mohon kepada Allah, karena Allah sudah menjanjikan walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tiada satu pun yang menyerupainya. Jika Allah menghendaki detik ini juga menurunkan solusi buat kita yang punya masalah, maka tak ada satu pun yang bisa menghalanginya. Sebagaimana doa Rasul, Allahumma la mani'a lima a'taita, ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah apa yang Engkau berikan. Wala mu'tiya lima mana'ta, tapi kalau Engkau sedang tidak mau memberikan, maka tidak ada yang bisa mendatangkan. Kaum muslimin rahimakumullah, semoga kita semua selalu dikaruniai keikhlasan, sehingga mampu menghadapi segala macam ujian kehidupan ini. Semoga Allah segera membebaskan kita dari permasalahan-permasalahan pelik yang menjadi rahasia kita, yang menjadi beban kita selama ini. Semoga kita diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk semoga Allah Subhanahu wa taala luluskan kita dari ujian adanya corona ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.